Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Trifa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seekor harimau Sumatera yang sering masuk permukiman warga di Aceh Timur akhirnya masuk perangkap yang dipasang petugas BKSDA. Kejaksaan Negeri Biren memusnahkan sejumlah barang bukti tindak kejahatan narkotika. Beberapa orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kabupaten Pidi Jaya yang selama ini dipasung dibebaskan dan dibawa ke RSJ Banda Aceh untuk dirawat. Seekor harimau Sumatera masuk perangkap di Desa Juluk Raya Selatan, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur. Raja hutan itu masuk perangkap yang dipasang petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh beberapa waktu lalu. Harimau tersebut masuk perangkap di wilayah perkebunan milik BUMN PTPN JRS. Si belang itu diperkirakan masuk perangkap usai memangsa ternak warga di daerah itu. Petugas bersama Muspika Indramakmu mendatangi lokasi untuk menutupi perangkap dengan plastik agar si belang tak mengamuk. Langkah tersebut sebagai pengamanan sambil menunggu kedatangan tim dokter Satwa BKSDA Aceh. Tadi kami mendapat kabar dari warga yang ke kebun sekitar jam 7 pagi di Gampung Juluk Selatan di Abdeling 4 perkebunan Juluk Raya Selatan, bahwasanya harimau telah masuk ke perangkap. Setelah itu kami berkoordinasi dengan BKSDA dan saat ini kami lagi menunggu dokter yang akan menuju ke Kecamatan Indramakmur. Keberhasilan tim BKSDA menangkap harimau Sumatera ini merupakan langkah penting dalam upaya konservasi satwa liar. Selain untuk menjaga populasi harimau yang semakin terancam dan upaya untuk menekan konflik harimau dengan manusia. Sejauh ini sudah 8 ternak warga di Desa Juluk Raya Selatan diduga dimangsa harimau. Sementara tim BKSDA masih berkoordinasi untuk menentukan langkah terkait penanganan harimau. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Harga gabah di Kabupaten Aceh Barat Daya masih bermasalah. Musim panen yang seharusnya masa pesta pora bagi petani justru tak berdampak akibat harga gabah anjlok hingga Rp6.000 per kilogram. Para petani di sejumlah kecamatan juga harus menjual gabah kepada para agen atau tengkulak untuk menutupi biaya operasional. Mereka terjerat ongkos jasa panen padi yang didatangkan dari luar daerah sehingga gabah harus dijual cepat. Akibat panen padi menggunakan mesin, petani harus menambah biaya. Jika sebelumnya upah panen hanya Rp17.000 per karung, saat ini hampir Rp20.000 per karung. Kondisi ini tentu menambah biaya operasional petani saat masa panen. Untuk di tangan-tangan ini pada akhir Januari ini harga gabah sekitar 6.000 sampai 6.200. Lebih murah dari sebelumnya. Lebih murah sebelumnya. Yang jadi kendalanya Bang selama ini untuk produksi apa Bang? Kalau untuk saat ini untuk produksi kita terkendala di asintannya. Alsintan. Asintannya. Kenapa dengan alsintan Bang? Karena kita di Abdia ini masih sangat kekurangan. Masih kita nunggu asintan dari luar. Pada akhir Januari 2025, harga gabah sempat naik Rp6.000 per kilogram.
Namun pada bulan Februari turun lagi menjadi Rp6.000 per kilogram. Petani juga mengeluhkan kurangnya penyuluhan dari pemerintah daerah dan Bulog tentang harga pembelian pemerintah HPP sehingga mereka terkecoh menjual gabah dengan harga yang lebih murah. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Kami dari Pos Damkar Kota Baru. Maraknya kasus kebakaran di berbagai wilayah di Kabupaten Aceh mendorong Pemkab setempat memeriksa kesiapan petugas dan perlengkapan pemadam kebakaran. Pemkab ingin memastikan seluruh personel siap siaga dan peralatan pemadam kebakaran memadai untuk mengantisipasi dan memadamkan kebakaran. Unit pemadam kebakaran di Pos Induk Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, diperiksa. Seluruh peralatan pemadam diperiksa ulang agar tidak bermasalah saat akan digunakan. Kesiapan personel dan peralatan merupakan prioritas mengingat kebakaran bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebagai langkah konkret, Pemkab Aceh Besar meninjau langsung ke lapangan. Dengan sering terjadinya bencana kebakaran di beberapa kota besar, kita pastikan kondisi personil, peralatan, kemudian seluruh instrumen pendukung di Aceh Besar siap ya, dan ya, kapanpun ya terjadi kebakaran, personil kita siap bergerak karena kita terbagi di beberapa pos. Pemeriksaan berkala juga bagian tindak lanjut peningkatan kesiapsiagaan pemadam kebakaran di setiap daerah. Dengan langkah tersebut, kebakaran akan dapat diminimalisir. Salah satunya dengan sosialisasi dan pencegahan kebakaran, serta cara menangani awal sebelum petugas datang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sejumlah barang bukti berbagai tindak pidana kejahatan dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Biren di halaman kantor Kejari setempat. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan kasus yang telah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 6,1 kg sabu-sabu, 4,1 kg ganja, 196 butir pil psikotropika. Selain itu, kosmetik ilegal dan telepon genggam serta senjata tajam juga dimusnahkan. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dicampur dengan air sehingga tidak dapat lagi digunakan. Pemusnahan untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan barang bukti. Kita melakukan pemusnahan barang bukti. Ini yang berasal dari tindak pidana narkotika, tindak pidana dari orang dan harta benda, tidak terikat tertibung, dan tindak pidana umum lainnya. Yang ada beberapa barang bukti yang kita musnahkan hari ini, antara lain sabu seberat 6 kilo lebih, ganja sekitar 4 kilo lebih, ada psikotropika sekitar 196 butir, dan barang bukti lainnya yang rekan-rekan media tadi saksikan sendiri sudah kita lakukan pemusnahan. Kalau kita lihat dari tahun-tahun dari 2023, 2022, 2020 ke 2023 ada peningkatan, namun di 2024 itu ada penurunan untuk perkara narkotika di Kabupaten Biren. Aparat penegak hukum tak kendur memberantas kejahatan, salah satunya menghukum pelaku dan memusnahkan barang bukti kasus kriminal. Maimunzir melaporkan dari Kabupaten Biren.